nggak sih kamu mikir kenapa di sekolah kita harus belajar matematika, hafal rumus fisika, tapi nggak ada yang ngajarin cara bikin email profesional atau gimana caranya manage keuangan pribadi? Aku nggak bilang pelajaran sekolah itu nggak penting ya, tapi faktanya nilai rapor sempurna aja nggak cukup buat survive di dunia nyata. Menurut riset dari World Economic Forum, 85 juta pekerjaan bakalan hilang di tahun 2025. Tapi 97 juta pekerjaan baru bakalan muncul, itu yang butuh skill-skill beda dari yang kita pelajari di sekolah. Nah, hari ini aku mau bahas 5 skill wajib yang kamu punya sebelum lulus SMA. Skill ini bakalan bikin kamu stand out bukan cuma di kampus tapi juga pas udah kerja nanti. Skill 1, digital literasi. Oke, kita semua tahu caranya pakai smartphone, pakai TikTok, atau buka Instagram. Tapi digital literasi itu lebih dari itu. Ini soal kamu bisa bedain informasi yang valid atau hoax, atau pakai tools produktivitas kayak Google Workspace, Notion, atau Canva. Paham basic cybersecurity, jangan asal klik, jangan sembarang share password. Kemudian tahu etika digital, komentar yang sopan dan jaga privasi. Contoh nyatanya, bayangin aja kamu lagi ngerjain tugas kelompok nih yang punya digital literasi yang bagus. Dia udah bikin Google Docs, bikin kolaborasi, bikin timeline di Trello, share link filenya via Google Drive yang semua terorganisir. Sementara yang lain masih kirim-kirim file via WhatsApp. Sampai chat jadi tercecer atau jadi tenggelam. Cara developnya mulai dari hal yang simple, bikin habit verifikasi berita sebelum kamu share, coba eksplorasi satu tools produktivitas per bulan, bisa Google Sheet, atau Canva, atau Notion. Pilih salah satu dan mulai kuasai. Skill kedua, critical thinking, jangan asal terima informasi. Di era informasi yang overload ini, skill paling berharga adalah kemampuan buat berpikir kritis. Nggak langsung percaya sama apa yang kamu baca atau kamu dengar. Critical thinking itu bisa dimulai dari validasi informasi dengan bertanya, siapa yang bilang? Buktinya apa? Ada kepentingan tersembunyi nggak? Kemudian bisa analisis sebab akibat, bikin kesimpulan berdasarkan data, bukan feeling. Contohnya, scrolling sosmed, ada konten viral bilang jurusan X pasti sukses, gajinya gede. Critical thinker itu bakalan tanya datanya dari mana, sampel size-nya berapa, sukses itu diukur dari apa, relevan nggak sama situasi saat ini. Skill ketiga, communication skill. Ngomong jelas, nulis enak dibaca. Ini skill yang paling underrated tapi paling sering dipakai. Setiap hari kamu komunikasi via chat, email, atau diskusi kelompok. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa berkomunikasi efektif? Komunikasi skill itu meliputi verbal, bisa ngomong yang jelas, to the point, dan gak bertele-tele. Kemudian ada tertulis, bisa nulis email atau chat secara profesional dengan struktur yang jelas. Listening, dengerin beneran, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kemudian ada non-verbal, itu bentuknya body language. Nah, cara developnya langsung praktek. Bikin habit nulis email formal minimal seminggu sekali. Atau record diri sendiri pas lagi ngomong, kemudian tonton lagi dan cari apa yang bisa diperbaiki. Skill keempat, self-management, atur diri sebelum atur orang lain. Nggak bakal ada orang yang ngingetin kamu terus pas kuliah nanti. Nggak ada guru yang nagih PR, nggak ada orang tua yang bangunin. Kamu sendiri harus bertanggung jawab sama hidup kamu. Self-management itu termasuk time management. Kamu bisa bikin prioritas tugas, atur deadline. Kemudian ada emotional regulation. Kamu bisa kontrol emosi biar nggak gampang kewalahan. Inisiatif. Gak perlu nunggu disuruh, harus proaktif. Kemudian yang terakhir, adaptif, fleksibel saat situasi berubah. Skill yang kelima, itu kolaborasi, kerja bareng tanpa drama. Mau gak mau, kerja itu teamwork. Kuliah ada tugas kelompok, kerja apalagi. Kemampuan kerja dengan orang yang berbeda background, berbeda pemikiran, dan beda work style itu sangat bagus. Nah, kolaborasi skill itu komunikasi di dalam tim. Kamu wajib punya problem solving, fokus selesaiin masalah tanpa drama. Kemudian ada akuntabilitas, tanggung jawab sama bagian masing-masing.
Selanjutnya ada empati, paham perspektif orang lain. Untuk cara developnya, aktif di proyek kelompok. Bisa ambil berbagai role seperti leader, member, atau koordinator. Belajar untuk memberikan feedback, kemudian paket tools kolaborasi. Bisa kayak Trello, Notion, atau Discord. Nah, kabar baiknya semua skill ini bisa kamu pelajari, nggak perlu nunggu ada mata pelajaran khusus. Mulai sekarang, masukin skill-skill tadi di kegiatan sehari-hari kamu. Dan tahu nggak sih sebenarnya skill-skill tadi bakalan relate banget sama karir path yang cocok buat kamu. Makanya penting banget buat explore potensi diri kamu sedini mungkin. Nah, coba deh asesmen minat bakat di aplikasi Jenjang. Dari hasil asesmen itu, kamu bisa tahu skill mana yang udah kuat dan skill mana yang perlu kamu kembangkan lebih lanjut. Tambahannya, kamu bisa dapat rekomendasi jurusan dan karir yang sesuai sama potensi kamu. Linknya ada di bawah ini ya. Setelah asesmen, hasilnya akan langsung muncul dan insight-nya bisa bantu kamu bikin rencana masa depan. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Sekian insight hari ini ya, kira-kira bahas apa lagi? Dan see you!